Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini eh, kita akan berlatih untuk bagaimana cara membuka jurnal internasional yang terkunci. Misalkan kita ingin membaca sebuah jurnal dari kumpulan jurnal di internasional, misalnya IEEE atau SIMAGO, tapi ternyata jurnal tersebut terkunci. Dan untuk membukanya secara normal, kita harus membayar dengan biaya yang cukup mahal. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa melihat atau membaca jurnal tersebut tanpa harus membayar? Apalagi notabene kita sebenarnya butuhnya hanya beberapa jurnal kan. Nggak, dan mungkin hanya untuk keperluan di akademis kita doang. Nanti kalau kita udah lulus dari akademis, kan kita agak kecil kemungkinan untuk berkecimpung di jurnal itu lagi. Oke, yang pertama untuk platform pertama yang sering digunakan untuk mensitasi jurnal internasional adalah IEEE atau IEEE. Lengkapnya IEEE Explore. Explore. Nah, ini seperti ini. Di browser komputer Anda, ketikkan laman seperti ini lalu enter. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita tidak perlu sign in sama sekali. Kita cukup cari kata kuncinya di sini. Namun yang perlu diperhatikan adalah cara mencarinya. Misalkan di sini saya akan mencari tentang robotik. Search. Nah, setelah muncul hasilnya, jangan langsung dicari jurnal jangan langsung diklik hasil-hasilnya karena kita perlu memfilter hasil pencarian tersebut. Nah, di sini ada beberapa filter yang paling relevan untuk dijadikan referensi adalah jurnal, magazine, dan books. Kenapa? Karena kalau kita tidak memfilter tiga macam ini, yang akan ditampilkan juga akan ada namanya conference. Sedangkan conference sendiri, bukannya kita skeptis, tapi ada tidak sedikit konferensi-konferensi internasional yang dengan sengaja meloloskan semua jurnal yang disubmit ke mereka dengan dalih supaya mereka punya pemasukan yang lebih banyak gitu. Sedangkan jurnal, magazine, dan box ini yang menyeleksi ialah dari IEEE-nya langsung, sehingga pasti sebelum di ACC untuk di post di IEEE Explore pasti sudah dinilai dengan teliti dan dengan cermat oleh tim IEEE. Oke, setelah kita checklist journals, magazines, dan books itu, kita apply. Oke, sudah. Kemudian di sini ada tampilan all results dan open access only. Sebenarnya di sini pun udah ada bagian yang open access, ada yang lock atau harus bayar, ada yang open access. Nah, ini biarin all result saja karena kita akan mencoba untuk membuka yang terkunci. Kemudian di sini kita setting ke 2021 maksimalnya. Karena nanti pembuka jurnalnya itu maksimal 1 tahun ke belakang dari tahun sekarang, biasanya seperti itu. Sekarang kan tahun 2022. Oke. Filternya apply. Nah, filter yang di apply adalah jurnal, magazine, books, dan tahun maksimalnya 2021. Nah, ini ada banyak nih. Ada ini, ada MR underscore. Kita cari yang kelihatannya unik nih. Mana ya?
Misalkan, ini kita pilih jurnal yang berjudul ini nih. Ini kalau kita nggak tahu artinya nggak apa-apa. Kita klik kanan, copy dulu judulnya, kita Google Translate, dan kita paste. Analisis, analitis, dan eksperimental untuk optimalisasi posisi tangan robotik supernumerary bantuan pegangan. Oh, tentang itu. Kita coba ya. Kita klik. Nah, di tampilan halamannya, pasti yang ditampilkan cuma bagian abstrak. Nah, bagaimana cara membukanya secara penuh? Ini kan nggak bisa nih. Sign in to continue reading. Sedangkan kita kan nggak punya akunnya. Punya akunnya pun ntar harus bayar dulu. Nah, caranya ialah kita copy linknya, kemudian buka tab baru, kita ketikkan sci strip hub.ee, enter. Sci-hub, sci-hub, seperti itulah bacanya, terserah. Nah, di sini alamat yang ini tadi kita copy, kita paste di sini. Enter. Apakah bisa? Oh, bisa ternyata. Nah, tunggu loadingnya selesai, maka papernya pun tertampil. Nah, di sini tampilan jurnalnya yang dikunci tadi. Nah, misalnya kita mau menyadur, ya berarti mungkin kita sadur hasilnya kah? Atau dari conclusionnya kah? Atau dari metodenya kah? Terserah. Intinya kita bisa mengakses jurnal ini. Nah, biasanya kan informasi utama dari sebuah jurnal kan berasal dari abstrak. Kita bisa juga nih tanpa melihat kertasnya, tanpa melihat papernya secara full, kita lihat bagian abstraknya juga bisa dengan cara copy paste di Google Translate. Nah, kita pengen tahu jurnal tersebut bahas apaan sih sebenarnya. Oh, tentang kalimat awal biasanya diawali dengan masalah umum. Kemudian dia pastinya memberikan solusi. Kemudian metode pada solusinya itu apa. Kemudian nanti biasanya hasil pengujiannya seperti apa. Dan lebih baik lagi, ini kurang nih abstraknya. Di masa depan proyek ini tuh gambarannya bisa dikembangkan menjadi seperti apa lagi. Seperti itu. Oke, itu untuk di platform IEEE Explore. Kemudian bagaimana di platform yang lain? Ini kalau udah kebuka seperti ini kita bisa mendownloadnya juga. Di sini tombol unduh. Kemudian bagaimana dengan platform kedua? Platform kedua yang akan saya tunjukkan ialah di Simago. Nah, ketika ketik di Google Search itu ketik SCR. Nah, ini simagojr.com. Scientific Journal Ranking. Di sini di tampilan halaman awal SCR langsung ditampilkan. Di sebelah sini itu titelnya, mungkin topiknya apa gitu ya. Topiknya apa, kemudian type-nya apa, jurnal. Kemudian di sini adalah rankingnya. Ranking itu apa sih? Di sini ada key 1, key 1, 1. Ntar ada key 2, ntar ada key 3, key 4 gitu. Itu ibarat kata kayak akreditasi. Misalnya kita kenal akreditasi kampus kan, ada akreditasi A, B, C, D gitu kan. Kalau menurut Dikti, C itu sesuai standar Dikti, B itu melampaui standar Dikti,
A itu sangat melampaui standar dikti. Sama seperti jurnal internasional. Q1 itu sangat melampaui, berarti A. Q2 itu B. Q3 itu C. Q4 itu berarti D. Nah, di sini ada beberapa topik. Misalnya kita pilih topik yang mana ya? Sebentar, yang agak relate dengan jurusan saya. Contoh ini nih. Oh, ini open access nih. Kita lihat dulu ya, yang open access dulu coba. Oh. Nah, kan udah diklik topiknya ini, klik kanan aja tadi kan. Kemudian di halaman ini kita di bagian information kita klik homepage-nya. Maka kita akan diarahkan ke homepage-nya. Nah, ini kebetulan sih yang open access sih. Gak apa-apa, kan open access. Dan dia statusnya Q1 di ranking Simagornya. Berarti layak dong untuk disitasi. Layak, sangat layak. Cuma di sini ada beberapa artikel yang bisa kita pilih yang relate dengan studi kasus yang kita angkat. Misalnya kita mau menulis sebuah jurnal, kita angkat sebuah studi kasus. Nah, itu jurnal internasional yang relate mana ya? Di sini cari aja. Dan karena ini open access seharusnya bisa dibuka. Ya. Coba PDF-nya. Ya, PDF-nya bisa dibuka karena ini open access. Kalau ini nggak open access, kebetulan IEEE ya tinggal dia saya hub lagi. Kita coba yang nggak open access kayak apa ya? Contohnya di sini kesehatan mulu ya, di sehingga saya bukan dari background kesehatan soalnya. Sebentar. Coba nih, Nature Bioteknologi ya. Seperti biasa, setelah sampai di halaman ini, kita di bagian information, kita klik homepage. Nah. Oh, ini ada banyak nih. Current isu itu artinya isu-isu terakhir kan. Wah, keren sih. Contohnya ini mana ya? Kita view all issues coba. Coba yang Oktober ya. Coba nih, AI predict kanker relapse from slides. Bisa kita buka nggak ya? Nah kan, $32. Wow. Kita coba copy. Apakah bisa? Kita tidak tahu. Sepertinya tidak bisa, karena ini Oktober 2022. Biasanya Sci-Hub kalau yang terbaru-baru dia menolak. Belum tersedia di Sci-Hub. Itu kan. Seperti ini tampilan kalau kita gagal di Sci-Hub. Berarti kita cari yang lebih agak lama. Jangan yang terbaru. Misalnya 2021 kan. Nah, 2021, 2020 atau 2019. 2019. Kita coba 2020 mungkin. 2020. 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
Kita coba Desember 2020. Mana ya yang bagus gitu? Ini aja coba ya. Kita coba copy, apakah berhasil? Sihab.ee. Nah, tuh berhasil. Untuk 2020 kita berhasil. Jadi kalau misalnya kita dari sini, ini ya, berarti urutannya dari bagian halaman yang natur bioteknologi yang tadi kita klik di sini. Kita klik di bagian informasi adalah homepage-nya. Kita diarahkan ke homepage-nya. Nah, setelah itu kita ke view all issue. Nah, kita pilih all volumes biar kita bisa melihat tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ini berhasil untuk yang tahun 2020. Kan masih relevan dong 2020 untuk disitasi sekarang. Masih relevan. Kita bisa mencuplik bagian-bagian yang relate dengan studi kasus yang kita angkat. Oke? Demikian tutorial singkat dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.